Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizatul Adawiyah dari kelas B Teknik Informatika. Untuk pertemuan ke-13 di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Langsung saja pengertian. Aksiologi berasal dari axios dalam kurung Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jujur Susia aksiologi ada teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi pengertian aksiologi di sini adalah cabang filsafat yang membahas nilai yang dianggap baik, berguna, atau penting bagi manusia. Dalam filsafat, aksiologi di sini mempelajari bagaimana manusia menilai sesuatu dan bagaimana nilai itu memengaruhi tindakan, pengetahuan, serta kehidupan sosial. Seperti itu. Menurut aksiologi terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu moral conduct, aesthetic expression, socio-political life. Moral conduct di sini tindakan moral melahirkan etika. Aesthetic expression di sini ekspresi keindahan. Socio-political life di sini kehidupan sosial politik melahirkan filsafat sosial. Nah, jadi menurut Bramel di sini aksiologi mencakup 3 bagian utama, yaitu moral conduct atau etika. Sini membahas nilai baik, buruk, dan tindakan manusia. Kemudian aesthetic expression atau estetika. Di sini membahas tentang nilai keindahan, tentang nilai ekspresi keindahan. Kemudian socio-political life di sini membahas tentang nilai dalam kehidupan sosial politik dan melahirkan filsafat sosial. Ensiklopedia filosofi dijelaskan ada 3 bentuk nilai. Yang pertama digunakan dalam kata abstrak, yaitu baik, menarik, bagus. Kemudian sebagai kata benda konkret. Di sini nilai sebagai kata kerja. Di sini yaitu menilai dan dinilai. Nah, jadi dalam ensiklopedia di sini ada tiga bentuk nilai. Yang pertama di sini kata abstrak digunakan dalam kata abstrak. Abstrak di sini yaitu meliputi baik, bagus, kemudian menarik atau indah. Kemudian kata benda konkret di sini nilai suatu benda atau hal. Dalam atau kata kerjanya menilai. Nilai kata kerja. Kata kerjanya di sini yaitu menilai atau dinilai. Nilai sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh manusia di sini untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang mau dinilai. Teori nilai dalam filsafat mengacu pada etika dan estetika. Nah, nilai itu pada dalam etika dan estetika. Etika di sini yaitu suatu pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Contohnya, saya pernah belajar etika. Kemudian suatu predikat untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan manusia yang lain. Contohnya dia jujur, seperti itu, dan lain-lain. Nah, jadi pengertian etika di sini yaitu adalah ilmu tentang penilaian terhadap perbuatan manusia, mana yang benar atau salah, baik ataupun buruk, seperti itu. Contohnya jujur, itu contoh yang baik, seperti itu. Objek formal, etika dan estetika.
Di sini objek formal etika yaitu norma-norma kesusilaan manusia, kemudian perbuatan atau tingkah laku. Objek formal estetika di sini pengalaman keindahan, kemudian semua fenomena. Seperti itu. Ini juga mengacu pasif dan objektif. Jadi di sini nilai objektif nilai objektif di sini dianggap berlaku untuk ilmuwan. Kalau nilai subjektif di sini nilai yang muncul dalam dari penilaian diri, seperti itu. Ya, objektif. Objektif di sini, objektif ini nilai yang pribadi. Sedangkan objektif nilai objektif ini nilai berlaku untuk seperti itu. Bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan? Seorang ilmuwan harus bebas nilai dalam menentukan topik penelitiannya. Nilai yang objektif harus menjadi tujuan utamanya. Bagi seorang ilmuwan, kegiatan ilmiah dengan kebenaran ilmiah adalah sangat penting. Nah, jadi di sini seorang ilmuwan sebaiknya bersikap bebas nilai saat memilih topik penelitian. Kebenaran ilmiah di sini harus menjadi tujuan utamanya. Namun, ketika hasil ilmu pengetahuan menimbulkan pertanyaan, apakah itu selalu membawa manfaat bagi manusia? Karena itu, tujuan dan penggunaan ilmu perlu dipikirkan secara etis. Dengan hasil ilmu pengetahuan itu sendiri, apakah ilmu pengetahuan selalu membawa berkah dan penyelamat bagi kehidupan manusia? Maka ilmu pengetahuan yang mempelajari alam sebagaimana adanya mulai dipertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu pengetahuan tersebut. Nah, seperti atau dan penggunaan ilmu perlu dipikirkan seperti itu. Jadi, jika ingin lebih dalam atau memahami lebih dalam, teman-teman bisa membaca di buku Filsafat Umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.